Bab 904, Muladili. Mileye juga sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Muladili dari kota penghukum peri akan datang untuk memberi selamat padanya. Mileye memandang Gilton Sen, sedangkan Gilton Sen tersenyum ringan. Jangan kaget, ini semua operasi normal. Mileye bingung, mengapa? Gilton Sen tersenyum dan berkata, karena Master Jimat Dewa, bahkan Master 6 Pusat Kekuatan akan memperhatikan. Meskipun kekuatanmu saat ini belum mampu bersaing dengan mereka, tapi mereka tidak berani meremehkanmu. Seorang Master Jimat Dewa yang pengaruh dan kekuatannya yang menakutkan, kamu akan segera dapat mengalaminya. Yoman Liu di samping juga sedikit mengangguk. Ya, seorang Master Jimat Dewa, selama kamu mau, kamu akan memiliki banyak teman. Mileye tersenyum dan berkata, apakah ini sangat populer? Yoman Liu tertawa dan berkata, ini sangat populer. Apalagi kamu masih sangat muda, masa depanmu tidak terbatas. Jangan bicara tentang itu, mari kita temui utusan dari kota penghukum peri ini. Dia tidak bisa diabaikan. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga berjalan menuju aula penyambutan Sekte Abjad Kuno. Segera, mereka bertiga datang ke aula penyambutan. Pada saat ini, seorang pemuda menyapanya dengan senyuman. Pemuda itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu adalah saudara Ye. Mileye mengangguk, benar, aku Mileye, siapa kamu? Pria muda itu tersenyum dan berkata, Gibran Li. Suara Gilton Sen tiba-tiba terdengar di Mileye, penguasa kota-kota penghukum peri. Muladili adalah pamannya. Mileye sedikit tersenyum, oh, saudara Li, silakan duduk, saudara Li. Gibran Li tersenyum dan berkata, saudara Ye, kamu adalah orang yang lugas, jadi aku tidak akan bertele-tele denganmu. Kali ini aku datang ke sini untuk meminta sesuatu. Minta sesuatu. Mileye tersenyum dan berkata, itu. Gibran Li berkata dengan serius, aku ingin meminta jimat 7 warna yang sempurna kepada saudara Ye. Mileye mengambil cangkir teh di depannya, menyesapnya, dan tidak berbicara. Gibran Li berkata lagi, sejujurnya, paman yang menginginkannya. Mileye sedikit tersenyum, ternyata senior Li yang menginginkannya. Gibran Li mengangguk, benar. Mileye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gibran Li tersenyum dan berkata, saudara Ye. Mileye tiba-tiba berkata, saudara Li, maaf, aku sangat sibuk. Mendengar ini, senyum di wajah Gibran Li berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bangkit dan tersenyum dan berkata, saudara Li, aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saudara Ye. Pada saat ini, Gibran Li tiba-tiba tertawa dan berkata, paman menginginkannya. Meski masih kalimat yang sama, maksudnya sama sekali berbeda. Mileye menoleh ke arah Gibran Li, dan berkata sambil tersenyum, saudara Li mengancamku. Gibran Li tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, tapi, saudara Ye, satu teman lebih baik daripada satu musuh, bagaimana menurutmu? Mileye mengangguk, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Hanya saja saudara Li, menurutmu apakah jimat 7 warna itu mudah untuk digambar? Gibran Li hendak berbicara ketika Mileye berkata lagi, dan saudara Li, kamu harus mengerti dengan jelas, kamu telah menekankan apa yang diinginkan pamanmu. Apa menurutmu merupakan kehormatan besar bagi aku, bahwa pamanmu memintaku untuk menggambar jimat 7 warna? Gibran Li memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata,
pamanmu adalah seorang master di dunia, sangat kuat, tapi aku, Mileye, tidak ingin menjilatnya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yoman Liu. Yoman, antarkan tamu terhormat dari kota penghukum peri. Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Sebenarnya dia juga ingin berteman dengan kota penghukum peri, tetapi Muladi Li ini tidak memiliki ketulusan sama sekali. Ditambah sikap Gibran Li ini, meskipun pihak lain secara dangkal menghormati, tetapi jauh di lubuk hatinya Gibran Li sangat bangga, malah berpikir menggambar abjad kuno kepada Muladi Li adalah kehormatan besar baginya. Dia ingin berteman dari semua sisi, tetapi dia tidak ingin berlutut dan menjilat siapapun. Setelah Mileye pergi, dia langsung kembali ke kamarnya, lalu mengeluarkan jimat 7 warna, yaitu jimat jenis ruang hampa yang berisi ruang hampa yang kuat. Seberapa kuat itu, dia tidak tahu. Seolah memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan jimat pembatas yang rusak itu lagi. Kedua rumah tersebut adalah jimat 7 warna. Dia telah menggunakan jimat batas alam terobos sebelumnya, yang digunakan untuk melawan Melita, dan jimat ini memblokir pisau Melita. Namun, dia tidak mampu menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari jimat pendobrak ini pada saat itu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mempelajari cara menggunakan kekuatan jimat ini. Dia tidak hanya harus bisa menggambar, tetapi kamu juga harus bisa menggunakannya. Karena dia tahu prinsip menggambar, tidak sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan jimat. Kesulitannya terletak pada konsumsi. Menggunakan jimat 7 warna ini menghabiskan terlalu banyak. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan jimat 7 warna paling banyak 2 kali, energinya akan habis dikonsumsi. Oleh karena itu, ketika menggunakan jimat 7 warna, dia harus mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Di waktu berikutnya, Mileye mulai dengan panik mempelajari bagaimana menggunakan 2 jimat 7 warna ini. Selama periode ini, banyak kekuatan dan sekte datang ke sekte abjad kuno untuk memberi selamat. Dapat dikatakan bahwa selama periode waktu ini, sekte abjad kuno penuh dengan kerumunan, sangat ramai, dan beberapa bahkan datang untuk melamar pernikahan. Namun, mereka semua ditolak oleh Gilton Sen. Dia memang tahu bahwa ada beberapa wanita dari alam semesta 4 dimensi di sekte abjad kuno yang tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Mileye dan bukan teman biasa. Dia tidak ingin terjadi pertengkaran. Selain itu, dia juga tidak ingin ikut campur dalam urusan pribadi Mileye. Meskipun dia adalah ketua sekte dari abjad kuno, tetapi dalam hal senioritas, Mileye masih di atasnya. Bagaimana bisa seorang junior ikut campur dalam pernikahan orang yang lebih tua? Pada hari ini, Gibran Li datang ke sekte abjad kuno lagi. Tapi kali ini, bukan Mileye yang menerimanya, melainkan Gilton Sen. Gilton Sen memandang Gibran Li di depannya, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Li, kamu masih datang untuk jimat 7 warna." Gibran Li memberi hormat dengan hormat, "Senior Sen, ketika aku datang ke sini hari itu, aku berbicara dengan sangat tidak sopan. Aku harap Senior Sen akan memaafkan aku." Jejak keterkejutan muncul di mata Gilton Sen, bagaimana orang ini menjadi begitu hormat kali ini. Pada saat ini, Gibran Li berkata lagi, "Senior Sen, Junior ingin bertemu dengan Saudara Ye." Ketika Gilton Sen hendak berbicara, Gibran Li tersenyum pahit dan berkata, "Junior ingin meminta maaf kepada Saudara Ye. Paman mengundang Saudara Ye ke kota penghukum peri untuk berkunjung." Gilton Sen sedikit terkejut, undang guru leluhur untuk pergi ke kota penghukum peri. Gibran Li mengangguk, "Ya, Paman dengan tulus mengundang Saudara Ye untuk datang ke kota penghukum peri." Setelah hening sejenak,
Gilton Sen berkata, "Tunggu sebentar." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Yoman Liu yang ada di sampingnya, yang sedikit mengangguk dan mundur dengan tenang. Setelah beberapa saat, Mileye dan Yoman Liu memasuki aula. Melihat Mileye, Gibran Li dengan cepat menangkupkan tinjunya. "Saudara Ye, aku sangat menyinggungmu hari itu. Aku harap saudara Ye tidak akan mengingat kesalahanku." Mileye tersenyum dan berkata, "Semua yang dikatakan saudara Li adalah hal yang sepele, aku sudah melupakannya." Gibran Li tersenyum dan berkata, "Baguslah." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan serius, "Saudara Ye, kali ini aku di sini atas perintah paman aku untuk mengundang saudara Ye ke kota penghukum peri." Mileye bertanya, "Ke kota penghukum peri?" Gibran Li mengangguk, "Paman ingin datang sendiri ke sini, tetapi karena suatu alasan, dia tidak ingin meninggalkan kota, jadi dia hanya bisa mengundang saudara Ye ke kota penghukum peri." Mileye memandang Gilton Sen, dan Gilton Sen sedikit mengangguk, "Jelas bukan hal yang biasa bagi pihak lain untuk mengundangmu. Aku sarankan pergi ke sana, jika kamu bisa biarkan Muladili berutang budi padamu, itu akan sangat bermanfaat bagimu." Mileye mengangguk, "Oke." Melihat Mileye setuju, Gibran Li tampak santai dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, apakah kamu akan pergi sekarang?" Mileye mengangguk, "Ayo pergi." Gibran Li menoleh untuk melihat Gilton Sen, dan memberi hormat sedikit. "Senior Sen, jika kamu bebas, silakan datang ke kota penghukum peri sebagai tamu." Gilton Sen sedikit mengangguk, "Sapa Senior Li atas namaku?" Gibran Li berkata sambil tersenyum, "Senior, aku pasti akan menyampaikannya. Selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Mileye. "Saudara Ye, silakan." Mileye mengangguk, dan segera, keduanya meninggalkan sekte abjad kuno. Di awan, Gibran Li memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, aku sudah lama mendengar bahwa teknik pengendali pedang tidak ada bandingannya di dunia, benarkah?" Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Saat suara itu jatuh, pedang di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi pedang eter. Gibran Li melirik pedang eter di kaki Yesuan, dan berkata sambil tersenyum, "Pedang yang bagus." Saat dia mengatakan itu, dia mengayunkan tangan kanannya, dan hantu alam ilusi muncul di bawah kakinya. Dia tertawa dan berkata, "Ayo." Saat suara itu turun, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di ujung langit. Hampir bersamaan, Mileye juga berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di langit. Di awan, keduanya merobek awan dan terbang, tidak terlihat oleh mata telanjang. Kecepatan keduanya sebanding. Pada saat ini, Gibran Li tiba-tiba tertawa dan berkata, "Mileye, aku akan pergi dulu." Saat suara itu turun, kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda, meninggalkan Mileye dalam sekejap. Mileye melirik ke kejauhan, saat berikutnya, ruang di sekelilingnya langsung menjadi ilusi. Ruang hampa aturan Tao. Saat ini, Mileye langsung menggunakan pedang untuk melakukan shuttle melalui ruang hampa dan melakukan lompatan ruang. Di ujung jarak, Gibran Li tiba-tiba berhenti, ruang di depannya tiba-tiba terkoyak, dan Mileye muncul di depan Gibran Li. Gibran Li melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye sangat cepat." Mileye berkata dengan lembut, "Saudara Li, kapan sampainya?" Gibran Li berkata, "Masih ada setengah jam." Mileye mengangguk dan keduanya mempercepat. Setengah jam kemudian, Mileye mengikuti Gibran Li ke kota penghukum peri yang legendaris. Kota penghukum peri adalah kota yang sangat biasa, tanpa kemegahan apalagi sedikit semangat peri, benar-benar sangat biasa. Saat ini,
Gibran Li tersenyum dan berkata, apakah saudara Ye sedikit terkejut? Mile Ye mengangguk, ya. Gibran Li sedikit tersenyum, alasan mengapa kota penghukum peri terkenal adalah karena orang-orang di sini, bukan kotanya. Kota ini terkenal karena orang-orangnya. Mile Ye tersenyum dan berkata, Senior Li. Gibran Li mengangguk, ya, Paman. Kata-kata penuh kebanggaan. Mile Ye tiba-tiba memandang Gibran Li, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu. Gibran Li sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Ye, tolong beritahu aku. Mile Ye sedikit tersenyum, Saudara Li, kehormatan leluhur kita bukanlah kehormatan kita. Kita bisa bangga dengan leluhur kita, tapi kita tidak bisa mengambil kehormatan itu sebagai milik kita. Apa orang harus menghormatimu karena pamanmu? Mendengar ini, Gibran Li tertegun. Setelah beberapa saat, dia berpikir keras. Mile Ye hendak berbicara lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kota, seperti yang diharapkan dari pria yang dicari Scott Fu dan pria buta Venusia, perbaikan hati dan diri yang tak henti-hentinya, tidak buruk. Bersambung.